Haji adalah ibadah yang sangat mulia. Dan haji ini awal disyariatkan adalah di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan banyak kejadian dari rumah tangga, kejadian keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang dijadikan sebagai bagian daripada haji. Seperti kasus Hajar alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah menikah dengan Ibrahim alaihissalam sampai umur 60 tahun tidak punya anak. Tapi Sarah ini tentu yang teman-teman ikuti di materi sirah saya sudah tahu, tapi yang belum ikut saya sampaikan. Sarah ini menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah memiliki kecantikan yang luar biasa secara fisik, begitu pula dengan akhlaknya. Sesuai dengan Ibrahim alaihissalam juga yang sempurna, karena Ibrahim alaihissalam sangat menyerupai Nabi SAW secara fisik. Dan Nabi sudah pernah saya gambarkan bagaimana gagahnya beliau secara fisik dan juga akhlak yang sempurna. Ringkas cerita, suatu hari pernah Ibrahim alaihissalam membawa Sarah ke Mesir. Dan di Mesir waktu itu ada raja zalim, suka ngambil istrinya orang. Pokoknya semua perempuan yang berstatus istri pasti diribut sama dia kalau dia suka secara fisik. Karena dia anggap tidak mungkin perempuan ini dinikahi oleh suaminya kecuali punya kelebihan, penyakit jiwa. Tapi begitulah terjadi pada Raja Mesir pada saat itu ya. Masuklah Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah ke Mesir, dan Ibrahim sudah berkata kepada Sarah, kalau kita masuk di Mesir nanti dan ada pengawal-pengawal raja zalim ini yang akan menangkap kamu, kalau kamu ditanya siapa saya, katakan saya saudaramu. Dan kalau saya ditanya, saya juga akan mengatakan kau saudariku, maksudnya seiman ya. Bukan berarti saudara sebenarnya, tapi suami istri. Maka sampailah mereka di Mesir, sepakat dengan poin itu. Ternyata prajurit-prajurit Mesir, Raja Mesir ini ada memang khusus untuk mencari wanita-wanita yang jadi incaran si Raja Zalim ini. Ketemu dengan Sarah, begitu melihat kecantikan Sarah sudah tidak berpengaruh lagi, dikatakan ini saudara saya, tidak percaya, pokoknya tetap kamu akan dibawa. Ringkas cerita, dibawalah Sarah kepada Raja Mesir. Begitu masuk depan Raja Mesir di istananya, dengan lihat kecantikan yang luar biasa, tidak bisa sabar, dia ingin menjamah Sarah. Waktu dia ingin menjamah Sarah, tiba-tiba tangannya stroke, karena Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dihilangkan dari keburukannya raja ini. Dia kaget, dia bilang, apa yang kamu lakukan? Kenapa tangan saya tiba-tiba begini? Kata Sarah, saya minta kepada Tuhan saya untuk menghukummu, karena kau ingin menjamahku dan kau bukan suamiku. Maka dia pun berkata, berdoalah sama Tuhanmu agar stroke saya, penyakit saya ini hilang dan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah pun berdoa kepada Allah, sembuh. Raja ini ternyata masih bandel, tetap aja dia ingin menjamah Sarah. Waktu dia ingin menjamah yang kedua, stroke lagi. Lalu dia bilang lagi, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa kepada Allah Tuhan saya untuk memberikan kamu hukuman karena kau ingin menjamah saya dan kau bukan suami saya. Kata si raja, baiklah, berdoa sama Allah, sama Tuhanmu itu agar saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah berdoa, sembuh yang kedua kali. Ternyata raja ini masih saja berusaha menjamah Sarah yang ketiga kali. Waktu dia ingin jamah yang ketiga kali, Sarah berdoa, seluruh tubuhnya nggak bisa bergerak, yang bisa bergerak cuma mulutnya. Semua tangannya, kakinya, badannya tidak bisa bergerak. Maka dia pun berkata, saya jadikan saksi seluruh yang ada di istana saya ini ya, bahwasanya saya tidak akan menjamah kamu. Mintalah kepada Tuhanmu agar saya disembuhkan. Maka Sarah pun berdoa dan akhirnya disembuhkan. Dan raja ini berkata, keluarkan wanita ini dari istanaku, yang kalian datangkan bukan manusia tapi jin. Kisahnya begitu. Si Raja Mesir ini ternyata karena takut, ikhwan dan akhwat sekalian, khawatir jangan sampai Sarah ini berdoa lagi kepada Allah dan dia stroke lagi, maka dia menghadiahkan, ada dua perselisihan pendapat ahli sejarah, dihadiahkan budak wanitanya. Yang satu lagi pendapat mengatakan anaknya dia sendiri yang perempuan dihadiahkan, yang bernama Hajar. Hajar ini dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah, supaya Sarah nggak berdoa lagi sama Allah, bisa stroke dia. Ringkas cerita, dibawalah Hajar ini pulang ke Palestina waktu itu dan bekerja membantu Sarah. Sarah dan Hajar selisih umurnya setengah. Waktu itu umur Sarah kurang lebih 30 tahun, umurnya Hajar 15 tahun. Berjalan rumah tangga Ibrahim dan Sarah alaihimussalam semuanya sampai umur Sarah 60 tahun, tidak punya anak.
Berarti umurnya Hajar pada saat itu berapa? 30 tahun. Masya Allah, kalau hitung umur perempuan cepat ini. Jangan tersinggung Pak Yoyo, enggak apa-apa. 30 tahun umurnya Hajar. Karena Ibrahim alaihissalam pengen punya keturunan, maka Sarah dengan niat baiknya menghadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam budaknya Hajar, lalu Hajar dibebaskan oleh Ibrahim alaihissalam dari keterbudakan, lalu kemudian dinikahi. Setahun kemudian Hajar hamil dan setelah menikah, setahun kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Fitrah perempuan, Sarah merasa sedih. Kenapa dia tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim? Dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan karunia. Ternyata dengan umur 62 tahun, masuk 62 tahun hamil, dan akhirnya melahirkan juga namanya Ishak. Ishak dan Ismail adalah anak Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim diberikan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena dua anaknya menjadi nabi dua-duanya. Baik, Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail dan sebelum lahirnya Ishak, jadi Ismail ini masih masa menyusui, masih di bawah 1 tahun umurnya. Datang perintah Allah Azza wa Jal memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah. Mekah waktu itu ikhwah-ikhwah sekalian adalah sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah Azza wa Jal tentang melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya dengan kalimat Al-Quran, biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah, al-ayah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada dhi dhar'. Dhi ini dalam bahasa Arab sama dengan dhu, digunakan kalau sesuatu yang melampaui batas, gitu kan. Jadi dikatakan dhi dhar' artinya tidak ada tumbuhan, jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati nggak ada. Gersang, nggak ada kehidupan, nggak ada binatang, nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, lembah kosong. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di situ dikatakan inda baitikal muharram, tapi itu di lokasi rumahmu yang mulia. Pertanyaan kecil, apakah di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah sudah ada atau baru nanti dibangun oleh Ibrahim? Jawabannya sudah ada. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh siapa? Hah? Adam alaihissalam. Tidak usah takut salah, nggak apa-apa, saya nggak bawa rotan. Adam alaihissalam dengan anaknya Syith, dua orang ini membangun Ka'bah. Kemudian pada saat terjadi banjir besar, kiamat kecil di zaman Nuh alaihissalam, termasuk Ka'bah hancur pada saat itu, tinggal pondasinya. Pondasi Ka'bah ini disebutkan dalam Al-Quran namanya Bakkah. Di Bakkah dalam ayat Al-Quran dikatakan Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah.